Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa, nomor induk mahasiswa 859690513, mahasiswa semester 7, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum pada modul 8, yaitu tentang kelistrikan dan magnet. Bahan yang dibutuhkan untuk percobaan arus listrik yang pertama ada 2 buah baterai, kemudian 1 buah lampu bohlam, kabel, saklar, kertas, grafit, kawat besi, karet penghapus, kayu, kawat tembaga, plastik, air kran, dan air garam. Setelah semuanya tersusun, terangkai komponen-komponennya, kabel, baterai, dan lampu, kita akan hubungkan rangkaian ini dengan benda-benda yang tadi disebutkan untuk mengetahui apakah benda-benda tersebut dapat mengalirkan arus listrik atau tidak. Yang pertama, bendanya adalah kawat besi. Oke, yang pertama kita akan hubungkan rangkaian listrik ini dengan kawat besi. Apakah lampu akan menyala atau tidak? Dan lampu menyala, berarti membuktikan bahwa kawat besi merupakan benda yang dapat mengalirkan arus listrik atau disebut sebagai konduktor. Benda yang kedua yaitu kawat tembaga. Kita hubungkan kawat tembaga dengan komponen. Oke, kawat tembaga juga sama, membuat lampu menyala, maka kawat tembaga termasuk benda konduktor atau yang dapat mengalirkan arus listrik. Benda yang ketiga adalah kayu. Kita lihat kayu apakah, oh iya, pada saat rangkaian listrik dihubungkan dengan kayu, menyebabkan lampu bohlam tidak menyala, sehingga dapat disimpulkan bahwa kayu itu tidak dapat mengalirkan arus listrik, sehingga disebut sebagai isolator. Benda yang keempat adalah karet penghapus. Kita hubungkan rangkaian listrik ini dengan karet, sama lampu bohlamnya tidak menyala, maka karet termasuk benda isolator atau tidak dapat mengalirkan arus listrik. Benda selanjutnya ada grafit, mata pensil. Kita hubungkan grafit dengan grafit. Pada saat rangkaian listrik dihubungkan dengan grafit membuat lampu bohlam menyala, namun cahaya lampunya redup, maka grafit termasuk ke dalam benda konduktor, yaitu benda yang dapat mengalirkan arus listrik. Selanjutnya, kita hubungkan rangkaian listrik dengan kertas. Apakah kertas dapat mengalirkan arus listrik? Oh, ternyata tidak. Ini lampu bohlamnya tidak menyala, maka kertas tidak dapat mengalirkan arus listrik sehingga disebut sebagai benda isolator. Selanjutnya ada plastik. Ini plastik. Kita lihat apakah plastik termasuk benda isolator atau konduktor. Dan ternyata plastik termasuk benda isolator karena lampu bohlamnya tidak menyala, sehingga plastik dikategorikan benda yang tidak dapat mengalirkan arus listrik. Selanjutnya ada air kran. Ada air kran, kita hubungkan rangkaian listrik dengan air kran. Apakah lampu bohlamnya menyala atau tidak? Kita lihat. Ternyata tidak menyala, sehingga air kran termasuk benda isolator atau tidak dapat mengalirkan arus listrik. Yang terakhir yaitu ada air garam. Kita akan buktikan apakah air garam konduktor atau isolator. Sama, air garam juga tidak membuat lampu bohlamnya menyala, sehingga maka air garam disebut sebagai benda isolator atau tidak dapat mengalirkan arus listrik. Kesimpulannya dari kegiatan praktikum arus listrik ini bahwa tidak semua benda berdasarkan
dapat tidaknya mengalirkan arus listrik, benda itu dikategorikan atau dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu benda yang dapat mengalirkan arus listrik disebut konduktor, dan benda yang tidak dapat mengalirkan arus listrik disebut kelompok benda isolator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan melaksanakan praktikum yang kedua, yaitu tentang tegangan listrik. Alat bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, 2 buah lampu bohlam yang sudah terhubung dengan kabel, kemudian baterai 2 buah dudukannya, dan 1 buah saklar. Langkah yang pertama, kita susun komponen listrik tadi menjadi sebuah rangkaian listrik paralel. Oke, kita susun alat bahan yang tadi menjadi sebuah rangkaian listrik paralel. Kita hubungkan komponen-komponen tersebut ke dalam yang pertama ke sumber listriknya, yaitu baterai. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan saklarnya. Kita hubungkan dengan saklar. Seperti ini. Kita lilit-lilit supaya tidak terlepas. Lalu kita hubungkan kabel pada sumber listrik dengan saklarnya juga. Oke, kita lilitkan supaya tidak terlepas. Oke, sudah jadi rangkaian listriknya. Oke, kita susun alat bahan yang tadi menjadi sebuah rangkaian listrik paralel. Kita hubungkan komponen-komponen tersebut ke dalam yang pertama ke sumber listriknya, yaitu baterai. Oke, sudah jadi rangkaian listriknya. Ini adalah rangkaian listrik paralel. Sekarang kita tutup saklarnya. Kita nyalakan. Nyala lampu pada bohlam yang disusun dengan rangkaian listrik paralel itu memiliki cahaya lampu yang terang. Mengapa demikian? Karena masing-masing bohlam memiliki kabel tersendiri untuk terhubung ke baterai dan ke saklarnya, sehingga arus listriknya tidak berbagi satu sama lain. Dan apabila salah satu lampu bohlam kita cabut atau kita keluarkan, lepas, maka lampu bohlam yang lainnya tetap menyala. Setelah tadi kita melakukan percobaan tegangan listrik pada rangkaian listrik paralel, selanjutnya kita akan coba lakukan percobaan praktikum tegangan listrik pada rangkaian listrik seri. Untuk alat bahannya masih sama, 2 buah baterai sebagai sumber listrik, 1 buah saklar, dan 2 buah lampu yang sudah terhubung dengan kabelnya. Kita susun komponen-komponen listrik tersebut menjadi sebuah rangkaian listrik seri. Oke, kita hubungkan. Jika pada tadi rangkaian listrik paralel, masing-masing lampu memiliki kabel untuk terhubung ke komponen listrik yang lain seperti saklar dan sumber listrik baterai. Nah, pada rangkaian seri ini hanya satu lampu saja yang terhubung ke dua komponen listrik saklar dan baterainya. Lampu yang lain atau lampu yang satunya lagi menumpang atau mengikuti ke lampu yang tadi terhubung ke saklar dan baterainya. Oke, kita hubungkan. Seperti ini, kita susun dulu secara seri. Oke, kita susun. Terhubung. Menghubungkan dengan saklar. Kemudian kita
kita hubungkan dengan sumber listrik. Saklarnya kita hubungkan lampu dengan sumber listriknya. Oke, setelah tersusun, ini adalah hasil ketika komponen listrik tadi disusun secara seri. Sekarang kita coba tutup saklarnya untuk mengetahui apakah ada aliran listrik yang mengalir atau tidak. Oh, alhamdulillah lampu bohlamnya menyala. Akan tetapi, cahaya lampu yang dihasilkan pada rangkaian seri ini lebih redup dibandingkan jika tadi kita susun dengan rangkaian listrik paralel. Mengapa demikian? Karena pada rangkaian listrik seri, satu lampu bohlam eee, terhubung ke lampu bohlam yang lainnya, sehingga daya listrik dari sumber listrik yaitu baterai itu saling berbagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tegangan listrik pada rangkaian seri ini lebih rendah dibandingkan pada rangkaian listrik paralel. Dibuktikan dengan cahaya lampu yang dihasilkan itu lebih redup.